Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan merekam materi mengenai materi pertemuan 10, yaitu penerapan fungsi nonlinier pada fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan break-even point. Ya. Langsung saja saya akan share screen materinya. Berikut adalah fungsi biaya. Apa sih fungsi biaya? Fungsi biaya adalah hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dikenal juga biaya rata-rata dan biaya marginal. Ya, biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk, dan biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan tambahan satu unit produk. Dan untuk umum persamaan fungsi biaya sebagai berikut, supaya kalian lebih paham penerapan fungsi kuadratik pada fungsi biaya, saya akan share satu materi lagi. Berikut ya, kita mulai dulu dari yang linier, kemudian akan kita bawa ke yang non-linier. Nah, ini adalah fungsi biaya di mana diterapkan kaidah fungsi linier ya. C atau cos sama dengan AQ plus B, di mana AQ adalah variabel cost dan B-nya atau konstantanya adalah fixed cost. Ya. Variabel cost itu apa? Variabel cost adalah biaya yang besarnya mengikuti banyaknya unit yang diproduksi. Jadi semakin banyak Anda memproduksi, maka semakin besar juga variabel cost-nya. Sedangkan fixed cost adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh berapa volume produksi Anda. Maka dari rumus average cost atau biaya rata-rata, ya, rumusnya adalah cost dibagi quantity, C dibagi Q. Kalau kita bawa ke rumus ini, maka hasilnya adalah A plus B dibagi Q. Kemudian ada average variable cost, di mana rumusnya adalah variable cost dibagi quantity, maka hasilnya kalau kita masukkan persamaan linear, hasilnya adalah A. Jadi average variable cost adalah A. Dan average fixed cost-nya adalah fixed cost dibagi quantity, FC dibagi Q. Penerapan linearnya adalah B dibagi Q. Ya. Sekarang bagaimana penerapan non-linearnya? Ya. Jadi fungsi biaya, jika kita terapkan fungsi kuadratik pada fungsi biaya, maka hasilnya adalah fungsi cos C sama dengan AQ kuadrat minus BQ plus C, di mana C-nya adalah fixed cost dan variabel cost-nya adalah AQ kuadrat minus BQ. Ya. Maka kalau kita terapkan ini, average cost-nya adalah C dibagi Q sama dengan AQ minus B plus C per Q. Dan average variable cost-nya adalah variable cost dibagi Q sama dengan AQ minus B, dan average fixed cost-nya adalah fixed cost dibagi Q sama dengan C per Q. Ya. Kemudian kembali ke PPT. Nah, di sini ada contoh soal ya.
biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan dengan persamaan C sama dengan 2Q kuadrat minus 24Q plus 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Itulah besarnya biaya total minimum tersebut. Kita bahas dulu soal A ini ya. Namanya fungsi biaya, pastinya tujuan dari perusahaan atau Anda sebagai manajer adalah untuk meminimalisir biaya ya. Jadi menekan biayanya. Jadi paling optimum dari fungsi ini adalah di mana ketika titiknya terendah. Anda bisa bayangkan maka bentuk dari grafik dari fungsi biaya adalah parabola terbalik, di mana titik puncaknya adalah titik terendah. Maka ketika ditanya pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum, maka yang dimaksud adalah berapa titik puncaknya, titik puncak terendah. Ya. Rumusnya sudah kita pelajari di minggu lalu, rumus untuk mencari titik puncak. Ya. Nah, maka yang titik puncak ini juga sering disebut titik ekstrim ya, karena kalau puncak nanti anggapannya di maksimum, padahal tidak selalu kalau untuk parabola. Jadi titik ekstrimnya adalah C minimum terjadi pada, Anda bisa mencari dengan rumus Q sama dengan min B dibagi 2A. Jadi Q sama dengan 24 dibagi 4, maka pada kuantitas 6 unit, cost-nya akan paling rendah. Ya. Dan berapa cost-nya? Tinggal Anda masukkan angka 6 ini ke persamaan 2 kali 6 kuadrat dikurangi 24 kali 6 ditambah 102 sama dengan 30. Cost-nya adalah 30. Ya. Atau C minimum dapat juga dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola. Ya. B kuadrat minus 4AC dibagi minus 4A. 24 kuadrat kurangi kali 2 kali 102 dibagi minus 4 kali 2, sehingga hasilnya minus 240 dibagi minus 8 sama dengan 30. Oke. Selanjutnya pertanyaan B, hitunglah pula besar biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi minimum. Anda bisa pakai rumus tadi ya, penerapan fungsi kuadrat pada fungsi biaya. Maka di sini pada Q sama dengan 6, berapa fixed cost-nya? Fixed cost-nya tentu adalah C-nya, konstantanya, berarti fixed cost-nya adalah 102. Variabel cost-nya berapa? Variabel cost-nya adalah 2Q kuadrat minus 24Q. Maka tinggal dimasukkan pada titik kuantitas sama dengan 6. Variabel cost-nya adalah 2 kali 6 kuadrat minus 24 kali 6 sama dengan minus 72. Dan average cost-nya adalah cost dibagi Q, berarti karena sudah tahu cost-nya 30 dan Q-nya 6, bisa langsung 30 dibagi 6 sama dengan 5, dan average variable cost-nya adalah variable cost dibagi Q, karena sudah tahu VC-nya, tinggal lagi-lagi minus, langsung saja minus 72 dibagi 6 sama dengan minus 12. Dan average fixed cost-nya sama, karena sudah diketahui fixed cost-nya, berarti tinggal FC dibagi Q, FC-nya 102 dibagi kuantitasnya 6 sama dengan 17 ya. Oke. Kemudian pertanyaan C. Ya. Seandainya dari posisi minimum cost ini produksi dinaikkan 1 unit. Berapa besarnya biaya marginal? Ya. Nah, cara menghitungnya adalah jika Q sama dengan 7,
Kita hitung dulu C-nya berapa. Kalau Q-nya 7, ya tinggal dimasukkan 7 ke dalam fungsi C. 2 kali 7 kuadrat minus 24 kali 7 plus 102, hasilnya 32. Maka untuk mengetahui marginal cost-nya adalah delta cost dibagi delta Q, atau kenaikan biaya dibagi kenaikan kuantitas. Maka cara menghitungnya, cost yang baru 32 dikurangi cost yang lama yaitu 30 dibagi kuantitas yang baru 7 dikurangi kuantitas yang lama yaitu 6, hasilnya 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Gitu, ya. Kemudian bagaimana penerapan fungsi nonlinear pada fungsi penerimaan? Apa itu fungsi penerimaan? Fungsi penerimaan total atau total revenue sering disimbolkan R. Pada umumnya penerapan nonlinearnya berupa sebuah persamaan parabola yang terbuka ke bawah, ya. Dan ini merupakan fungsi dari jumlah barang yang merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Jadi hasil kali antara Q dengan P atau price per unit. Ya. Seperti halnya dengan konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal rata-rata dan marginal. Ya, berarti nanti akan ada AR atau average revenue dan MR atau marginal revenue. AR itu apa? AR adalah penerimaan per unit barang, dan marginal tentunya adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang terjual. Nah, penerimaan total rumusnya adalah disimbolkan R besar, revenue, sama dengan Q, quantity, dikali price. Dan ini juga merupakan fungsi Q. Dan penerimaan rata-rata adalah average revenue sama dengan revenue dibagi Q. Penerimaan marginal adalah delta revenue dibagi delta Q. Cara penghitungannya R2 minus R1 dibagi Q2 minus Q1. Ada prinsipnya mirip dengan fungsi biaya, hanya yang perlu diperhatikan kalau fungsi biaya kurva parabolanya menghadap ke atas, kalau fungsi penerimaan kurva parabolanya menghadap ke bawah. Nah, contoh soalnya, ya, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurangi 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Langsung saja poin A, kita bahas dulu. Ya. Maka penyelesaiannya bagaimana? Fungsi revenue itu apa? Revenue sama dengan Q kali P. Kita sudah tahu P-nya, yaitu 900 minus 1,5 Q, tinggal kita masukkan. Berarti fungsi R-nya sama dengan Q dikali 900 minus 1,5 Q. Sehingga hasilnya fungsi revenue adalah persamaan kuadratik 900 Q dikurangi 1,5 Q kuadrat. Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Ini ditanyakan berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit. Berarti yang kita sudah ketahui adalah Q-nya yaitu 200, maka fungsi R-nya sama dengan tinggal kita masukkan ke dalam Q-nya 900 dikali 200 dikurangi 1,5 dikali 200 kuadrat. Hasilnya 120.000. Dan P-nya sama dengan kita masukkan juga ke fungsi P, ya. 900 dikurangi 1,5 kali 200 sama dengan 600, ya. Jadi penerimaan totalnya 120.000 dan
harga jual per unitnya, kita cari dulu P-nya, sudah ketemu 600. Harga jual per unit berarti P sama dengan revenue dibagi quantity. Berarti 120.000 dibagi 200 sama dengan 600. Ya. Kemudian jadi ada dua cara kalau ingin tahu harga jual per unit, bisa langsung dimasukkan ke fungsi P atau dengan rumus P sama dengan revenue dibagi. Dan selanjutnya hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 250 unit menjadi 250 unit. Di sini penjualannya meningkat ya, meningkat, maka berapa peningkatan pendapatannya atau marginal revenue-nya. Kalau Q-nya sama dengan 250, kita cari total revenue-nya berapa, dimasukkan saja Q-nya ke fungsi R. R sama dengan 900 kali 250 dikurangi 1,5 kali 250 kuadrat sama dengan 131.200. Maka MR-nya, marginal revenue-nya adalah delta R dibagi delta Q. Ya, berarti R2 dikurangi R1 dibagi Q2 kurangi Q1. Berarti 131.250 dikurangi 120.000 dibagi 250 dikurangi 200. Hasilnya adalah marginal revenue-nya 225. Kemudian poin terakhir, tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan berapa besarnya penerimaan maksimum tersebut. Ini berarti Anda mencari titik puncak dari grafik parabola. Maka Anda bisa gunakan rumus titik ekstrim, yaitu Q sama dengan min B per 2A. Ya. Berarti Q sama dengan minus 900 dibagi minus 3 sama dengan 300. Setelah Anda mengetahui Q-nya, Anda bisa masukkan ke fungsi R, yaitu 900 kali 300 minus 1,5 kali 300 kuadrat sama dengan 135.000. Maka penjualan maksimum terjadi pada ketika kuantitas produksi 300 unit dan totalnya adalah 135.000 penjualan maksimumnya. Kemudian ada analisis laba rugi dan pulang pokok atau break even point. Ya. Kalau Anda sudah mengetahui hubungan C dan penerimaan atau biaya dan penerimaan, maka bisa mengetahui apakah perusahaan Anda mendapat keuntungan atau kerugian atau pulang pokok. Keuntungan itu labanya positif, kerugian labanya negatif, pulang pokok berarti labanya 0. Ya. Nah, hubungan fungsi C dan R, fungsi biaya dan penerimaan dengan fungsi laba adalah P sama dengan R minus cost, atau laba sama dengan revenue dikurangi cost. Ya. Sering juga disebut laba sama dengan T, atau disimbolkan P sama dengan TR minus TC. Laba sama dengan total revenue dikurangi total cost. Ya. Dan analisis pulang pokok atau break even point adalah konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Minimal balik modal gitu ya. Dan keadaan pulang pokok ini adalah keadaan di mana profit sama dengan 0 dan terjadi ketika revenue sama dengan cost, R sama dengan C. Perusahaan tidak rugi tapi juga tidak untung. Ya. Dan secara grafik BEP ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva revenue dengan kurva C, kurva R dengan kurva C. Ya, bisa dilihat di sini di grafik ini ya, melengkung dengan ini adalah C,
dan yang untuk parabola ke bawah adalah revenue. Ya. C ini memang kelihatannya seperti lengkung saja, tapi kalau dilanjutkan itu adalah grafik parabola menghadap ke atas. Ya, fungsi C. Keadaan P atau laba lebih besar dari 0, maka total revenue lebih besar dari total cost dan keadaannya untung. Kalau P sama dengan 0, maka total revenue sama dengan total cost, keadaan ulang pokok atau keadaan break-even point. Dan P lebih kecil dari 0, maka total revenue lebih kecil dari total cost dan keadaannya rugi. Total cost ini adalah fungsi biaya, total revenue adalah fungsi penerimaan, dan TPP adalah titik ulang pokok atau titik break-even point atau disebut juga titik impas. Ya, titik potong antara kurva cost dengan kurva revenue, titik potong antara kurva biaya dengan kurva pendapatan. Dan produsen yang rasional, ya, kalau kita lihat di sini, pastinya ya, kalau kita lihat rasional, kita kan pinginnya untung ya. Pasti kita akan cari keadaan di mana P-nya lebih besar dari 0. Dan untuk mendapatkan itu, lihat di kurva sini, kita harus memproduksi pada rentang Q1 sampai Q4. Ya. Karena di luar itu akan merugi. Ya. Jika ingin menghitung profit maksimal, lagi-lagi kalian bisa gunakan fungsi rumus titik ekstrim, yaitu Q sama dengan min B per 2A. Nah ini ya tadi keterangan dari grafik tadi, yaitu tingkat produksi Q1 dan Q4. Ya, kita lihat lagi Q1 dan Q4. Ya, titik ini adalah titik potong. Titik potong kurva revenue dengan kurva cost. Maka Q1 dan Q4 ini adalah kondisi break-even point, di mana revenue sama dengan cost. Di area sebelah kiri Q dan sebelah kanan Q4, maaf, di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi karena R-nya lebih kecil dari C, karena pendapatan lebih kecil dari biaya. Ya, di area-area sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 itu yang harus dihindari. Dan area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untuk di mana revenue lebih besar dari cost, pendapatan lebih besar dari biaya. Dan titik puncak dari kurva yaitu tiga mencerminkan tingkat produksi yang memberikan pendapatan maksimum. Ya. Dan besar kecilnya profit itu dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi pada saat R maksimum atau C minimum. Ya. Nah, ini contoh soalnya. Penerimaan total yang diperoleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh fungsi R sama dengan minus 0,1 Q kuadrat ditambah 300 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,3 Q kuadrat minus 720 Q plus 600.000. Hitunglah satu-satu ya, kita bahas. A, tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui fungsi penerimaannya, R-nya sama dengan minus 0,1 Q kuadrat plus 300 Q, dan fungsi biayanya C sama dengan 0,3 Q kuadrat minus 720 Q plus 600.000. Maka R maksimumnya Anda bisa gunakan rumus titik ekstrim. Ya. Terjadi pada Q sama dengan minus B dibagi 2A. Minus 300 dibagi minus 0,2, maka pendapatan maksimum terjadi pada volume produksi 1.500 unit.
Dan berapakah pendapatan maksimumnya? Anda masukkan 1005 Ki sama dengan 1500 ke dalam persamaan. Berarti pendapatan maksimum sama dengan minus 0,1 dikali 1500 kuadrat plus 300 kali 1500. Nah, silakan Anda hitung. Dan C minimumnya terjadi juga pada titik ekstrim, tapi titik ekstrim UAC ya. Jadi Q sama dengan minus B per 2A, tapi masukkan minus B dari fungsi C, yaitu 720 dibagi 0,6 sama dengan 1200 unit. Maka biaya minimumnya terjadi pada berapa jumlahnya biaya minimum, tinggal Anda masukkan 0,3 kali 1200 kuadrat minus 720 kali 1200 plus 600.000. Kan Anda kalkulasi ya. Dan yang pertanyaan C, manakah yang lebih baik bagi perusahaan? Produksi menguntungkan pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minim? Mana keadaan revenue maksimum atau biaya total minimum? Ya kita hitung P-nya atau kita hitung profitnya. Ya, berapa profit pada Q sama dengan 1.500 dan berapa profit pada Q sama dengan 1.200, atau berapa profit pada R maksimum dan berapa profit pada J minimum, kemudian kita bandingkan. Ya, kalau ini berarti Anda gunakan fungsi profit, yaitu fungsi R min C. Tinggal Anda fungsi R min C berarti minus 0,1 Ki kuadrat plus 300 Ki minus 0,3 Ki kuadrat plus 720 Ki minus 600.000. Nah, hasilnya fungsi profit adalah minus 0,4 Ki kuadrat plus 1020 Ki minus 600.000. Dan tinggal dimasukkan ke dalam Ki-nya. Nah, ternyata hasilnya ketika Ki dimasukkan ke dalam fungsi profit, ya, hasilnya sama. Jadi, sama saja perusahaan akan mendapatkan profit maksimum pada titik R maksimum atau C minimum, sama keuntungannya, sama maksimal. Dan selanjutnya ada juga fungsi biaya total, ya, ketika fungsinya pangkat 3. Ini akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi berikut penerapan fungsi kuadratik pada fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan break-even point. Semoga kalian memahami dengan penjelasan saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.